berani angkat bicara untuk sesuatu hal yang tidak baik dan tidak pantas, tentunya bertentangan dengan agama yang dialami oleh klien kami. Ya, jadi sampai dengan saat ini ada 2 dugaan korban dari bapak yang berinisial MM. Bu, samping dong. Hubungannya korban dengan pelaku Jadi, apa, Bang? Klien kami ini, Rapetan lagi, Bu. ya, informasi dari klien kami bahwa klien kami awalnya adalah persoalan bisnis, yaitu klien kami ini sebetulnya murni ingin menjual rumah. Namun dalam perjalanannya, sesuai dengan informasi atau keterangan yang kami terima dari klien kami, bahwa klien kami itu diajak oleh yang bersangkutan, saudara M itu, ke suatu tempat yang tidak lazim atau di suatu hotel ya Bu ya. Yang notabene itu terjadilah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Artinya terjadinya hubungan badan ya Bu ya. Yang pada saat itu kalau penempatan waktunya sekiranya saudara MM itu masih dalam rumah tangga, lembaga perkawinan. Gitu. Saya kira kurang lebih seperti itu. Di luar nikah. Berarti hanya sekali gitu Bang ya, intinya Bang? Hanya sekali atau beberapa kali Bang hubungannya Bang? Tahun berapa itu, Bang? Tahun berapa mungkin itu kejadian itu, Bu? Jawab aja, Bu. Ibu, kejadiannya tanggal berapa, tahun berapa, Bu? Ini tolong teman-teman pahami ini menyangkut psikologis. Makanya di sini kami meminta permohonan, mengajukan surat permohonan juga kepada Komnas HAM, gitu loh. Setidaknya untuk gitu loh, mengayomi dari hak-hak daripada klien kami secara hukum. Ibu dijanjikan Bu, untuk menikah nggak, Mak? apa, Bu? Alasannya sendiri, karena kan tahun 2019 Bu ya. Kenapa baru sekarang Bu itu Bu? Ini adalah satu bukti dan contoh ya. Ketika perempuan mengalami kekerasan, ya, mengalami tekanan, mengalami ketakutan, mengalami trauma, ya. Ini adalah satu contoh. Berbeda dengan klien kami, Ibu yang berinisial M, yang dimana begitu dia merasakan seketika hal-hal yang tidak pantas, dia dengan penuh resiko dan banyak pertimbangan, dia berani mengungkapkan. Sehingga klien kami, ya, ini bisa dianggap, Ibu M ini bisa dianggap sebagai pahlawan wanita. Dia berani berdiri dan berbicara, menyampaikan satu hal yang kebenaran. Nah, alhamdulillah ini akhirnya klien kita Ibu yang berinisial S ini melihat di pemberitaan, dia pun ya alhamdulillah memberanikan diri. Ini tentunya satu contoh bahwa saya yakin banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti ini ya yang tidak terungkap karena perempuannya ketakutan, atau mungkin sekarang lagi zaman diancam dengan pasal undang-undang pencemaran, undang-undang ITE. Walaupun peristiwa ini terjadi, ya Bu ya. Ibu ada kekhawatiran itu ya. Nah, jadi ini satu contoh. Ayo para orang-orang hukum, penegak hukum, khususnya para advokat, jangan pernah ya mengancam perempuan yang sedang mengalami satu peristiwa yang tidak enak atau peristiwa dugaan perbuatan asusila atau pelanggaran pidana dengan mengancam para perempuan untuk bungkam dengan pasal-pasal ITE atau pasal-pasal pencemaran. Ini salah satu contohnya. Jadi jangan ditanya kenapa baru sekarang berani ngomong. Ya, ini adalah bukti ya bahwa klien kami berani ngomong karena ada pahlawannya, yaitu Ibu M yang berani berbicara saat ini. Ibu bujuk rayunya itu seperti Yang merasa dirugikan dan merasa menjadi korban oleh seseorang laki-laki yang kita mungkin bisa melihat dari tampilannya ya terkesan soleh ya, terkesan agamis dan selalu berbicara dengan dalil agama Islam, sehingga para klien kami di sini ibu-ibu terpedaya, bahkan juga ya bisa dikatakan menjadi korban
Oke, Bang Sunan, sebenarnya kaitannya korban dengan pelaku ini si M ini apa Bang? Hubungannya Bang? Gimana? Korban dengan si pelaku M ini hubungannya apa? Kalau Ibu M sudah sama-sama kita ketahui kemarin, ya patut kita apresiasi, para wanita patut mengapresiasi karena Ibu M ini berani berbicara, ya, untuk atas nama wanita Indonesia yang terzolimi oleh laki-laki, ya. Ibu M itu statusnya adalah istri sirih, ya, istri sirihnya. Nah, untuk Ibu Korban S yang- ini juga, ya, kita apresiasi bahwa dengan adanya peristiwa ini, dia yang selama ini menanti, ya, menunggu dari 2019 Bu, ya, dari 2019 sampai sekarang akhirnya dia berani, ya, mengungkapkan satu kebenaran, mengungkapkan sesuatu hal yang tidak pantas yang dilakukan oleh orang yang selalu berbicara agama Islam. Ini tidak ada hubungannya. Hubungannya adalah hubungan yang diciptakan kondisinya oleh Bapak M itu yang berpura-pura mau beli rumah. Ya Bu, ya. Pura-pura mau beli rumah. Berarti memang ini korban tidak ada hubungan resmi? Tidak ada hubungan resmi. Apa ya yang diiming-imingi Bang? Ya. Yang diiming-imingi saat itu Yang apa? mau beli rumah. Mau beli rumah. Hanya sekedar itu? Iya. Ibu S, Artinya disandarkan keterangan daripada klien-klien kami itu ada bisa dikatakan keserupaan atau kemiripan dengan mencoba mengetengahkan hal-hal yang berbau agama. Gitu Bu ya. Ibu, apakah ada janji mau dinikahi kah sama MM ini Bu? Seperti apa sih Bu? Ibu kan tadi kan katanya ngejar-ngejar, manggilnya Abi Bu ya, seperti Bu ya. Gimana Ibu? Ibu S. Saya sudah sampaikan ke kuasa hukum saya, nanti beliau yang menjawabnya. Perasaan Ibu sendiri gimana Bu sekarang? Ya lebih berani mengungkapkan yang sebenarnya terjadi, dan saya bukan pansos atau pengen terkenal atau apa. Saya hanya ingin jangan sampai terjadi kepada perempuan yang lain. Setelah kejadian itu apakah masih ada melakukan komunikasi atau bagaimana? Setelah kejadian itu nggak ada komunikasi dan nggak menghilang bapaknya. Tapi rumahnya jadi dibeli atau seperti apa Bu? Tidak. Tapi ada iming-imingi janji dinikahi si Rika atau seperti apa Ibu? Saya nggak berharap seperti itu juga. Ibu ini hanya berharap rumahnya waktu itu dibeli karena ibu ini bertemu dengan bapak Abi ini dengan notabene. Yes. Oh, ya udah kan mau dibeli rumahnya. Oh. Tapi ini hal yang aneh ya, kenapa Yeah. kok mengadakan pertemuan kok di kamar hotel? Iya. Berarti merasa dibohongi Bu ya? Bukan dibohongi. Sama seperti Bu Mardian dibohongi juga. Tapi yang satu dibohongi berbalut agama, belajarkan agama, ini mau dibeli rumah ibu ini. Nah, Ibu Marlina, Ibu Marlina, kemarin dengan Ibu S ini sebenarnya ada apa? Ikatan maksudnya pernah kenalkah atau gimana? Saya nggak pernah kenal sama ibu. Oh, gitu. Nggak pernah ketemu. Ibu kemarin kan saudara MM kan preskon juga Bu. Itu dia ngebantah katanya Bu. Itu seperti apa sih Bu tanggapan Ibu sendiri Bu? Ya, Ngebantah melakukan pansos, ngejar harta, atau apalagi pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Iya, saya juga dengar seperti Ya. itu. Ya, jangan tolong untuk inisial M yang terhormat, tolong jangan membungkam wanita yang mau mengungkapkan kebenaran, yang mau speak up dengan berbalut undang-undang ITE, ancam-ancam undang-undang ITE, Apalagi jangan sampai bawa ancam-ancam pencemaran nama baik. Gak usah bawa-bawa sampai sumpah, mau pakai sumpah pocong. Jangan sampai itu nanti berbalik lagi ke Anda sendiri. Iya, itu gimana Bu? Dia udah pengen sumpah pocong katanya Bu, berani sumpah pocong. Ya, Kalau- jika emang ini benar dia sumpah pocong tidak apa-apa, tapi ketika nanti ini bohong, jangan sampai nanti ini kena ganjarannya dari yang maha kuasa. Bukan manusia yang menghukum, maha kuasa yang harus menghukum. Di Islam nggak ada sumpah pocong. Di Islam nggak ada sumpah pocong. Ibu, selaku menjadi korban yang kali ini diiming-iming gitu, mengenai tadi ingin beli rumah segala macam, mungkin ada hal yang akhirnya menyelonong lain Bu, yang ingin disampaikan Bu? Kalau untuk hal-hal yang lain sih saya sudah utarakan semua ke kuasa hukum. Nanti biar beliau yang Ibu ini
Tapi benar itu ada nyeleneh ke Ada hal itu. hal-hal yang tidak pantas lah dan tidak boleh dilakukan di dalam agama, apalagi bapak ini kan masih berumah tangga. Hal yang tidak pantas untuk dilakukan kepada wanita yang tidak ada ikatan sama orang ini, Oke. inisial M ini. Dan inisial M masih berumah tangga, masih ada ikatan rumah tangga sama perempuan yang lain. Nah, langkah selanjutnya akan seperti apa nih nanti mau di Ya, tidak menutup kemungkinan kita akan melaporkan ini ke pihak yang berwajib. hanya seperti itu untuk saat ini. Ya. Terima kasih Bang, cukup.